Nah, teman-teman, tumbukan terbagi menjadi 3 jenis. Tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tumbukan lenting sempurna. Misalnya, dua benda bermassa M1 dan M2 dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan. Dan setelah terjadi tumbukan, keduanya saling berlawanan arah. Nah, dua benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika selama tumbukan tidak ada energi yang hilang, sehingga pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan besar nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Biasanya, tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada partikel-partikel berskala atomik atau lebih kecil lagi. Berikutnya, tumbukan lenting sebagian. Contohnya, sebuah bola karet yang dijatuhkan ke lantai dengan ketinggian H dan kecepatan V, kemudian memantul kembali ke atas di mana nilai kecepatan lentingnya tidak sama dengan kecepatan semula. Pada tumbukan lenting sebagian ini, hanya berlaku hukum kekekalan momentum, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena ada sebagian energi yang hilang selama tumbukan. Jika bola adalah benda pertama, dan lantai sebagai benda kedua, maka setelah bertumbukan keduanya tidak menyatu, dan rentang koefisien restitusi tumbukan ini antara 0 dan 1. Yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali. Misalnya, peluru ditembakkan ke bola hingga peluru tersebut bersarang di dalam bola. Kemudian, keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Sama halnya dengan tumbukan lenting sebagian, pada tumbukan tidak lenting sama sekali hanya berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kedua benda menyatu dan bergerak bersamaan setelah tumbukan. Nilai koefisien restitusi sama dengan 0, sehingga besar kecepatan benda setelah tumbukan dapat dihitung dengan persamaan V aksen sama dengan M1 V1 tambah M2 V2 per M1 tambah M2. Oke teman-teman, bisa dipahami ya? Soal berikut. Soal berikutnya, diketahui massa bola A sama dengan massa bola B sama dengan M. Kecepatan bola A 4 meter per sekon ke kanan, kecepatan bola B 6 meter per sekon ke kiri. Jika kedua bola mengalami tumbukan lenting sempurna, berapakah kecepatan bola A sesaat setelah tumbukan? Kecepatan bola A sesaat setelah tumbukan dapat kita hitung dengan rumus-rumus pada tumbukan lenting sempurna. Namun, jika dua benda yang bertumbukan lenting sempurna mempunyai massa yang sama, maka setelah tumbukan kedua benda saling bertukar kecepatan. Sehingga VA sama dengan VB aksen yaitu 4 meter per sekon ke kanan, VB sama dengan VA aksen sama dengan 6 meter per sekon ke kiri. Jadi jawabannya E. Soal selanjutnya, diketahui sebuah benda jatuh bebas dengan ketinggian mula-mula adalah 10 meter dan koefisien restitusinya 0,5. Yang ditanya nilai pantulan pertama benda tersebut. Berdasarkan besaran yang diketahui, maka untuk menentukan nilai pantulan pertama, kita dapat menggunakan rumus koefisien restitusi yang berhubungan dengan ketinggian, yaitu E sama dengan akar H1 per H0, 0,5 sama dengan akar H1 per 10. Untuk mencari nilai H1, kita kuadratkan kedua ruas dan kita selesaikan perhitungannya, sehingga diperoleh nilai pantulan pertama yaitu 2,5 meter. Jadi jawabannya C. Soal terakhir. Diketahui dua benda dengan massa M1 sama dengan 1,2 kg dan M2 sama dengan 0,8 kg bergerak saling mendekat dengan kecepatan V1 sama dengan 20 meter per sekon dan V2 sama dengan min 10 meter per sekon.
Yang ditanyakan kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Karena kedua benda setelah tumbukan berkumpul menjadi satu, berarti jenis tumbukan yang terjadi adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Kita bisa menghitung kecepatan kedua benda setelah tumbukan dengan rumus V aksen sama dengan M1V1 tambah M2V2 per M1 tambah M2. Kita masukkan nilainya sehingga V aksen sama dengan 24 kurang 8 per 2 meter per sekon. V aksen sama dengan 8 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah C.